di ruang istirahat, hingga kecoak di sudut ruangan. Namun, di balik itu semua, tersembunyi risiko yang lebih besar terhadap kesehatan, kenyamanan, dan kualitas hidup kita sehari-hari. Berangkat dari permasalahan tersebut, kami hadir dari tim Universitas Al-Azhar Indonesia. Saya sendiri, Farida Azman Arifah, bersama rekan saya, Dewi Fitriani dan Syifa Maulana Zakaria, menghadirkan Kornis, inovasi pengusir serangga alami berbasis rempah dengan pemanfaatan limbah bogol jagung sebagai biocarrier pada teknologi slow release ramah lingkungan. Setiap tahun, Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan lebih dari 700.000 kematian akibat penyakit berbasis vektor seperti malaria dan demam berdarah yang diambil dari data WHO tahun 2023. Di Indonesia sendiri, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat lebih dari 37.000 kasus DBD hanya hingga April 2025. Ini bukan hanya sekedar angka abstrak, ini masalah besar yang terjadi di sekitar kita. Produk pengusir serangga yang umum digunakan seperti aerosol dan kabel barus mengandung bahan kimia sintetis. Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat atau EPA menyatakan bahwa paparan jangka panjang terhadap insektisida sintetis dapat menyebabkan iritasi pernapasan hingga efek toksik kronis. Beberapa produk bahkan mengandung PFAS yang merupakan bahan kimia abadi yang tidak terurai dan dikaitkan dengan gangguan hormon serta kanker. Sementara itu, produk berbahan alami seperti minyak serai atau aromaterapi memang lebih aman, tetapi daya tahannya rendah karena senyawa aktif cepat menguap. Akibatnya, konsumen tidak tahu kapan produk sudah tidak efektif. Di sisi lain, limbah bogol jagung di Indonesia mencapai 3,3 juta ton per tahun, BPS tahun 2025. Sebagian besar tidak dimanfaatkan dan sering dibakar, yang mengakibatkan penambahan emisi serta pencemaran udara. Kornis hadir sebagai solusi dengan memanfaatkan bogol jagung sebagai biocarrier, media berpori yang menyerap minyak atsiri dari serai, cengkeh, dan kulit jeruk, lalu melepaskannya secara bertahap atau slow release. Hasilnya, efektivitas produk bertahan 5-7 hari, jauh lebih tahan lama dibanding spray alami biasa. Produk tersedia dalam 3 bentuk: clip-on untuk rak dapur atau wadah makanan, hanging untuk ventilasi kamar, dan compact block untuk area lembab seperti bawah wastafel. Terdapat 3 varian sesuai zona serangga: zona dapur untuk semut, zona istirahat untuk nyamuk, dan zona tersembunyi untuk kecoak. Fitur unggulan Kornis yaitu indikator warna dari ekstrak kunyit. Warna kuning pekat berarti aktif, warna mulai pudar berarti segera ganti. Dibanding produk kimia di pasar, Kornis aman di area makanan dan dapur. Dibanding obat elektrik, Kornis tidak perlu listrik. Dibanding produk alami lain, Kornis punya indikator masa pakai, sistem zonasi, dan daya tahan lebih panjang. Keterbatasan kami yaitu distribusi yang belum seluas produk besar, tapi akan diatasi melalui marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan TikTok, serta kerjasama dengan B2B seperti coffee shop dan UMKM. Proses produksi Kornis menggunakan teknologi sederhana, oven pengering, mesin penepung, dan press filler. Bahan baku bogol jagung bisa didapatkan dari petani dengan biaya rendah atau gratis. Kemasan dari bahan biodegradable, yaitu kertas dan kain, dengan desain ikon warna, sehingga petunjuk penggunaan bisa dipahami tanpa teks panjang. Kami juga menyediakan layanan WhatsApp bisnis dengan kata kunci N, Mosquito, and Roach untuk panduan instan. Sistem refill cartridge memungkinkan pelanggan membeli isi ulang tanpa kemasan baru, mengurangi limbah, dan menekan biaya jangka panjang. Ini adalah model bisnis berulang yang kami terapkan sejak awal. Kami menghitung potensi pasar menggunakan pendekatan TAM, SAM, SOM. Yang pertama adalah TAM, yaitu Total Addressable Market.
yaitu sebesar 91,75 juta rumah tangga dan 19,65 juta UMKM menurut data BPS tahun 2025. Yang kedua, SAM, Serviceable Addressable Market, sebesar 13,76 juta rumah tangga urban di 5 kota besar di Indonesia seperti Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Medan, dan Makassar. Dan 3,93 juta UMKM di 10 kota besar di Indonesia yang memiliki daya beli dan kesadaran lingkungan. Yang ketiga, SOM, Serviceable Obtainable Market, sebesar 1% dari SAM, sebesar 137.600 rumah tangga dan 39.300 UMKM sebagai target penetrasi awal. Secara nilai, potensi pendapatan tahunan jika SOM tercapai adalah 35,38 miliar rupiah. Target realistis tahun pertama adalah 10% dari SOM atau sekitar 3,5 miliar. Pendapatan tahun pertama diproyeksikan sebesar 81 juta dengan total biaya produksi dan operasional sebesar 62.856.000 rupiah, sehingga menghasilkan laba bersih sebesar 18.144.000 rupiah. Dengan margin keuntungan keseluruhan dari jenis produk yang kami jual, yaitu pouch, refill paket, dan refill satuan sebesar 22,4%. Break even point sekitar 14 bulan. Estimasi ini mempertimbangkan beberapa faktor, diantaranya fase awal branding, edukasi pasar terhadap produk baru, dan proses penetrasi pasar serta distribusi. ROI sebesar 90,7% menunjukkan bahwa usaha ini mampu mengembalikan hampir seluruh modal awal dalam tahun pertama operasional. Meskipun belum mencapai 100%, angka ini mencerminkan bahwa bisnis berada dalam kondisi yang sehat dan berpotensi berkembang, terutama karena modal bisnis berbasis refill yang mendorong repeat order, biaya produksi yang relatif rendah dari bahan baku limbah, dan peluang peningkatan penjualan pada tahun kedua. Dengan kondisi keuangan yang terstruktur dan proyeksi yang menjanjikan, Cornish menunjukkan kelayakan tinggi untuk direalisasikan sebagai usaha berkelanjutan. Kami meyakini bahwa model bisnis ini mampu memberikan nilai ekonomi sekaligus kontribusi nyata terhadap isu lingkungan. Cornish memberikan dampak yang cukup signifikan, diantaranya mengurangi bahan kimia, memanfaatkan limbah, mendukung lingkungan, dan meningkatkan kualitas hidup. Kami percaya bahwa inovasi terbaik adalah yang mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Cornish hadir sebagai solusi yang aman, efektif, dan berkelanjutan untuk masalah yang selama ini dianggap kecil, namun berdampak besar dalam kehidupan sehari-hari. Cornish Natural Protection Healthy Living.